Program B35 dijadwalkan akan mulai diimplementasikan pada Februari 2023 mendatang. Berjalannya program tersebut diyakini dapat mengurangi ketergantungan impor BBM. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan surat edaran baru terkait pencampuran bahan bakar nabati atau BBN jenis biodiesel dengan presentase 35% ke dalam BBM jenis solar atau lazim disebut B35. Program ini dijadwalkan akan mulai pada 1 Februari 2023 mendatang. Ketentuan ini berbeda dari keputusan Menteri ESDM yang sebelumnya menetapkan alokasi biodiesel B35 dan berlaku mulai Januari. Di mana berdasarkan surat edaran terbaru tersebut, pemberlakuan pencampuran biodiesel 35% akan berlaku mulai Februari 2023 berdasarkan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Adapun surat edaran terbaru ini ditetapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pada 28 Desember 2022 lalu. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada awal Desember lalu menyebutkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar pelaksanaan mandatori B35 atau campuran biodiesel 35% dengan bahan bakar minyak jenis solar 65% bisa jalan pada tahun ini. Pelaksanaan program B35 tersebut diyakini bisa meredam dampak kenaikan harga BBM di dunia, khususnya jenis BBM solar di saat harga biodiesel lebih rendah dari biosolar. Nah, untuk selanjutnya juga terkait dengan di sektor energi, pemerintah melihat saat sekarang biofuel harga relatif di bawah daripada kenaikan harga BBM dunia, maka tentu arahan Bapak Presiden tahun depan dibuatkan mekanisme agar implementasi B35 bisa direncanakan secara baik atau biodiesel 35 direncanakan baik, karena saat sekarang dengan harga biodiesel lebih rendah daripada biosolar, maka biodiesel tidak disubsidi dengan situasi harga seperti ini. Erlangga meyakini berjalannya program B35 akan mengurangi ketergantungan Indonesia dari impor BBM. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah akan implementasikan program B35 di Februari 2023. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Rino Afrino selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Ya, selamat pagi Pak Rino, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya Pak Rino, pemerintah akan mengimplementasikan program B35 pada Februari 2023. Bagaimana tanggapan dari APKASindo sendiri? Ya, kami dari APKASindo selaku produsen TBS atau di sektor hulu tentu saja sangat mendukung program dari B35 yang telah ditetapkan oleh Presiden ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kita adalah satu-satunya negara yang berhasil sangat konsisten ya dalam mengembangkan bauran dari program biodiesel dicampur dengan solar. Mulai dari B20 dan B30 dan sekarang kita akan memasuki B35. Oke, jadi memang turut mengapresiasi. Tapi apakah kemudian kesiapannya sendiri dari pelaku industri bagaimana sejauh ini, Pak Rino? Ya, kalau kita melihat surat edaran terakhir dari ESDM memang untuk badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati itu sudah mencapai 22 perusahaan ya. Jadi memang 21 perusahaan di mana mereka mempunyai kapasitas terpasang sampai 16 juta kiloliter. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan B20, B30 dan akan memasuki B35 dengan kebutuhan sampai 13 juta kiloliter, kesiapan dari sisi produksi oleh teman-teman di pengusaha FAME akan tercukupi. Oke, ini termasuk dari sisi hulu dan hilirnya juga, Pak Rino, kesiapannya tadi? Ya, memang ini ada dua hal yang memang harus kita lihat secara bersamaan ya. Kalau kita lihat dari sisi biodiesel itu kan ada di hilirnya, di mana biodiesel berasal dari RBDPO yang dilakukan esterifikasi, lalu RBDPO dari CPO,
CPO itu dari tandan buah segar atau dari pekebun atau dari pengusaha yang berkebun. Nah, kalau kita lihat memang kita ada satu permasalahan dalam menjaga produktivitas di sektor hulu. Nah, produktivitas yang pada hari ini kita lihat bahwa faktor produksi sangat tinggi sekali seperti harga pupuk dan harga pestisida. Nah, ini mengakibatkan banyak sekali petani-petani kita menunda untuk pemupukan sehingga produksi terancam akan turun di tahun ini. Oke, tapi menyiasatinya itu seperti apa, Pak Rino? Karena ini kan akhirnya juga akan berujung pada hasil produksi ya, yang memang juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap program B35 tadi juga pada akhirnya. Ya, sebenarnya dengan program B35 ini kan sumber dananya dari BPDPKS. Nah, BPDPKS ini juga bertanggung jawab terhadap 2 program yang berkaitan dengan sektor hulu, yaitu replanting, permajaan sawit rakyat, dan bantuan sarana prasarana. Nah, ini yang tidak inline jalannya. Kalau kita lihat realisasi B30 ini 100% di tahun 2022, tetapi realisasi replanting atau permajaan sawit rakyat ini hanya tidak lebih dari 10%. Nah, jadi ini cukup kontradiktif, yang satu 100%, yang satu lagi 10%. Lalu juga bantuan pupuk juga tidak berjalan dengan maksimal. Nah, ini yang harus dicermati, Bung. Oke, ini harus dicermati menjadi evaluasi begitu ya, bagaimana kemudian tadi implementasi B30-nya ternyata sukses 100% tapi replantingnya tidak lebih dari 10%, tentunya menjadi sebuah catatan tersendiri. Kemudian Pak Rino, semula implementasi B35 dijadwalkan atau diagendakan pada 1 Januari, tapi ini mundur ke 1 Februari 2023. Dari pandangan Anda sendiri, apa kemudian yang menyebab mundurnya rencana B35? Mungkin kalau dari informasi yang saya dapatkan lebih di sisi teknis saja. Ini kan transisi dan juga perlu sosialisasi. Kalau kita lihat di penerapan B20 lalu itu kan surat penetapan badan usaha dan alokasi itu di November, Mas. Kalau yang sekarang suratnya di 15 Desember. Jadi kita lihat ini sebagai perlu transisi dan mungkin saja stok masih ada di kilang-kilang Pertamina sehingga diharapkan di awal Februari semua sudah berubah menjadi B35. Oke, jadi memang butuh waktu, ini terkait teknis, sosialisasi karena tadi sampainya surat juga cukup berbeda waktunya dengan program sebelumnya. Tapi ini semoga memang tidak menjadi halangan tersendiri untuk terencananya implementasi B35. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi terkait dengan implementasi B35, saya akan ajak Anda untuk melihat infografis berikut ini. Kita ke infografis yang pertama, pemirsa, ini terkait dengan target produksi biodiesel Indonesia. Di tahun 2022 10,1 juta kiloliter, kemudian 2023 10 juta kiloliter, 2024 11,3 juta kiloliter, dan di 2025 11,6 juta kiloliter. Sementara itu kita ke infografis berikutnya terkait dengan produksi CPO dan konsumsi biodiesel Indonesia. Produksi CPO 38,89 juta ton pada Januari hingga Oktober 2021, konsumsi biodiesel 5,83 juta ton. Adapun di Januari hingga Oktober 2022, produksi CPO 37,93 juta ton dan konsumsi biodiesel 7,22 juta ton. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Rino Afrino selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Pak Rino, berbicara soal biodiesel terutama implementasi B35 di tahun 2023. Kita ingin refer terlebih dahulu ke implementasi B30 kemarin. Bagaimana capaiannya sejauh ini? Ya, kalau kita melihat awal bergulirnya B30 memang sangat banyak manfaatnya, khususnya kepada harga TBS di tingkat petani. Jadi memang harga terdongkrak terus naik sehingga mengakibatkan berdampak kepada kesejahteraan petani. Di satu sisi juga B30 kita lihat juga menyumbangkan banyak keuntungan bagi negara ya. Kita lihat devisa terjaga sehingga tidak usah beli solar, dan kita lihat juga yang pasti sawit berkontribusi pada penurunan efek gas rumah kaca. Ini menjadi konkret dari perjalanan B30. Walaupun kita melihat pandemi COVID di 2020 dan 2021, capaian kinerja untuk penyaluran B30 tidak ada masalah yang signifikan. Tidak ada masalah yang signifikan, tapi apakah kemudian pelaksanaan program B30 tadi
sudah sangat bisa menjadi acuan untuk B35 di Februari mendatang? Ya, kalau kita melihat dari teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti memang memungkinkan untuk kita terus menaikkan bauran dari minyak sawit kepada solar. Nah, namun kan semua harus diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya dan juga dukungan dari produsen yang memproduksi FAME tersebut. Nah, kita melihat memang dari postur produksi kita yang lebih dari 45 juta ton, kita ketergantungan terhadap ekspor cukup tinggi. Nah, oleh karena itulah maka dengan pasar baru yang bernama biodiesel yang bisa menyerap sampai 10 juta ton kiloliter ini menyebabkan kita bisa menjaga kestabilan supply and demand. Oke, berarti memang masih cukup mampu untuk menjaga kestabilan begitu ya. Pak Rino, tadi Anda sebutkan bahwa program biodiesel ini sendiri juga mendongkrak harga TBS di tingkat petani. Apakah ada keuntungan-keuntungan lain yang juga dirasakan oleh para petani sawit dari program pencampuran biodiesel ini? Memang bagi petani itu salah satu indikator kesejahteraan yang sangat penting adalah harga, Bung. Jadi kalau harganya itu memang di atas harga keekonomian kita, maka petani tentu saja pendapatannya cukup, lalu multiplier dan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya juga berdampak. Nah, namun demikian ternyata di pertengahan 2021 sampai 2022 terakhir ini memang terjadi kenaikan harga produksi yaitu pupuk dan pestisida yang hingga 300%. Nah, inilah yang menyebabkan kenaikan tadi itu menjadi tidak berarti yang signifikan, yang tadinya sangat signifikan tetapi menjadi tidak signifikan karena kenaikan harga pupuk dan pestisida tadi. Oke, tapi ada langkah yang sudah dilakukan tidak Pak Rino untuk kemudian dalam tanda kutip meminta bantuan terkait dua faktor produksi tadi yang mengalami peningkatan harga, mungkin kepada stakeholder terkait, kepada regulator atau BPDPKS dalam hal ini? Ya, karena ini memang menjadi tugas pokok dari dana yang dihimpun BPDPKS, maka kami selaku stakeholder dan juga selaku yang ikut mendorong berdirinya BPDPKS memang mendorong agar penyaluran dana di replanting dan sarpras, bantuan pupuk, sarana prasarana ini berjalan optimal. Nah, namun demikian kan BPDPKS tidak berjalan dengan sendiriannya, Bung. Jadi mereka bergantung juga ke teknis yaitu Kementerian Pertanian. Nah, ini yang menyebabkan diharuskan koordinasi yang sangat intensif dari kedua kementerian ini. Lalu belakangan juga faktor yang juga sangat dikhawatirkan oleh pihak hulu adalah faktor legalitas lahan. Jadi ini juga menyebabkan ada kementerian lain yang itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini berjalan juga sangat lambat sehingga sangat mempengaruhi produktivitas di sektor hulu. Contohnya saja di Provinsi Riau yang terbanyak pabrik kelapa sawit hingga 287 dengan luasan lebih dari 3 juta hektar, itu lebih dari 60% kebun kelapa sawitnya di dalam kawasan hutan secara administrasi kehutanan. Nah, ini kan perlu juga segera diselesaikan. Sampai hari ini juga minim sekali, bisa dikatakan tidak terselesaikan. Jadi itulah PR-nya. Lantas apakah hal-hal ini juga akhirnya menjadi memberikan dampak negatif tersendiri bagi hasil produksi misalnya? Ya, tentu saja ini kan seperti terkait dengan peremajaan sawit yang tidak terlaksana. Otomatis tanamannya terus menua, tanamannya terus tidak berproduksi dengan maksimal. Lalu terkait dengan bantuan sarana prasarana yang tidak kunjung diberikan, maka tidak akan memupuk. Maka akan diprediksi 6 bulan ke depan produksi akan turun. Lalu terkait legalitas lahan, apabila tidak diberikan, maka kesulitan dalam menjual TBS-nya dengan harga yang wajar. Oke, jadi memang akhirnya juga cukup berdampak begitu ya pada hasil akhirnya sendiri. Kemudian Pak Rino, bagaimana sebetulnya peran-peran penting dan sinergitas antar stakeholder untuk mensukseskan program pencampuran biodiesel ini, terutama B35 di bulan depan? Ya, kalau dalam konteks industri biodiesel, kami melihat memang sudah sangat rapih sekali ya
Bung Fajar. Jadi antara Kementerian Teknis, SDM, lalu off-taker-nya Pertamina dan Grup, lalu juga teman-teman di produsen FAME dan BPDPKS selaku penyandang dananya ini sudah bersinergi, sudah sangat baik sekali. Dan juga sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kalau program ini terhambat. Sebagai contoh, pada waktu 2020, harga minyak bumi itu kan jatuh di bawah harga CPO. Namun demikian bisa menghasilkan satu kebijakan sehingga tetap pendanaan bisa dilakukan, diberikan insentif. Kami berharap juga di sektor lainnya seperti itu. Oke, jadi memang sudah cukup rapi dari pelaksanaannya sejauh ini. Lantas adakah saran dari Apkasindo kepada para stakeholder terkait kemajuan program pencampuran biodiesel ini terutama B35, Pak Rino? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa program yang diamanahkan kepada BPDPKS ini kan saling menunjang, saling keterkaitan. Jadi bahan baku dari biodiesel adalah CPO, RBDPO, dan itu berasal dari TBS petani. 70% pabrik kelapa sawit, contoh di Riau, itu mengambil TBS dari petani dan membawa truknya ke refinery yang ada di Dumai sebagai contoh saja. Ini menjawab bahwa memang secara rantai pasok dari TBS Pekebun itu ikut juga menjadikan di program biodiesel atau B35. Nah, jadi kita berharap memang semua program yang saling menunjang hulu dan hilir ini harus jalan dengan realisasi yang sama. Oke, setuju sekali. Semua program yang saling menunjang ini harus berjalan beriringan dengan tujuan yang sama. Pak Rino, masih banyak sebetulnya yang bisa kita gali lebih lanjut dari rencana implementasi program B35 di bulan depan ini. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Rino sudah bergabung pagi ini dalam Market Review. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayong, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.